Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pada kesempatan ini katong membahas takwil, pembahasan yang level ketiga. Ini sedikit lebih mendalam daripada level yang kedua dan ke satu. Lebih rinci sedikit di sini. Nah, katong berbicara di sini tentang pemaknaan takwil menurut ulama mutaakhirin mutakallimin. Nah, tadi kan katong sudah bahas bahwa mutakallimin mutakhirin itu dong mengkhususkan makna takwil. Dong katakan bahwa takwil itu adalah sarful lafzi an ma'nahu adh-dhahir al-ma'ruf ila ma'na al-akhar bidalilin yaqtadi dzalika. Takwil itu menurut dong adalah memalingkan makna lafaz kepada makna yang lain. Itu intinya. Memalingkan makna lafaz ke makna yang lain. Setelah diteliti, ternyata maksudnya menghilangkan makna lafaz, menghilangkan hakikat makna lafaz. Mereka artikan dengan makna yang lain. Itu karena akidah mereka itu memahami bahwa makna lafaz itu menyesatkan. Itu susahnya di situ. Nanti di sini katong akan bicara masa secara ijmali saja, secara umum toh, secara umum. Nanti pada persoalan yang lebih rinci atau tafsili kita akan rekamkan pada rekaman selanjutnya. Nah, ta'rif atau definisi takwil oleh mutaakhirin itu seperti itu persoalannya. Dong inginkan makna lafaz itu tidak sesuai teksnya. Karena kalau dipahami secara teks menyesatkan. Padahal kita sudah kasih catatan tadi bahwa untuk memalingkan makna lafaz ke makna yang lain ada tiga kriterianya. Tiga kriterianya adalah yang pertama, pahami siyak kalam, pahami juga tarkibul kalam. Habis itu kedua, pahami makna yang datang itu tidak boleh dari hal-hal yang bersifat zonni, prasangka. Makna yang datang, makna yang baru yang mau menggantikan makna lafaz tidak boleh dari hal-hal yang zoniyah, tetapi harus qat'iyah. Zoniyah itu akal, prasangka. Kata bahasa ya. Kemudian yang ketiga, akan boleh bertentangan antara makna munsharif ilaihi, makna yang datang, dengan makna yang munsharif minhu, makna yang dipalingkan dan makna yang datang tidak boleh saling bertentangan atau rinci. Di sini akan lebih rinci sedikit lagi daripada bagian kedua. Yang pertama, pahami siyakul kalam. Tadi kata sudah jelaskan, siyak itu maksudnya uslub itu maksudnya metode berbicaranya Quran. Itu Quran berbicara pakai metode orang Arab di zaman itu. Nah, Al-Quran itu berbicara, tentu metode berbicara orang Arab itu banyak. Ada beberapa. Misalnya ada cara taqsir wa tawassu'. Tadi kata sudah jelaskan toh, pendek tapi luas maknanya. Tapi ada juga memang yang hiperbol, yang melebih-lebihkan. Yang kalau katong dalam bahasa Indonesia itu kayak ya hiperbol, melebih-lebihkan toh. Misalnya katong bahasa Indonesia bilang nyiur melambai-lambai toh, nyiur melambai-lambai. Tapi kalau nyiur melambai-lambai kan benda mati melambai-lambai, seakan-akan kayak benda hidup. Itu maknanya bukan makna hakiki toh. Saya mungkin nyiur melambai-lambai. Tapi kalau dalam Al-Quran bisa saja. Tergantung konteks apa yang dibicarakan. Tergantung konteks apa yang dibicarakan. Uslub berbicara orang Arab itu singkat. Bisa saja orang Arab bilang misalkan begini. Misalnya toh mathaluhum kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu solda. Allah ceritakan orang kafir itu amalannya seperti debu di atas batu yang dibersihkan hujan. Maksudnya amalan yang sia-sia toh. Tapi kalau misalnya
berbicara sehari-hari orang Arab, bisa saja dong bilang begini, al-kafiru amaluhum turaban fa asabahu wabilun fatarakahu solda. Bisa saja dong bilang begitu. Orang kafir amalnya, kalau kita terjemahkan secara teks, orang kafir amalannya batu, di atas ada debu, dia hembuskan air, habis. Kalau kita simak secara teks, wah kenapa itu orang kafir itu sama dengan batu? Padahal maksud orang Arab itu adalah al-kafiru amaluhum kamathali safwan, ada kanya bagaikan. Ini dong singkat, dong hilangkan kata bagaikan itu. Misalnya ada bukunya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dia punya buku judulnya Sawa'iqul Mursalah. Di sana Ibnu Qayyim al-Jauziyah membantah pemikiran Jahmiyah. Tapi judul bukunya Sawa'iqul Mursalah, artinya petir yang menyambar-nyambar. Padahal di buku itu bukan pembahasan tentang petir, tentang langit, tentang kilat, tapi kenapa dia kasih nama dia pembuku Sawa'iqul Mursalah? Nah, orang-orang Asy'ariyah dong bilang itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah sendiri punya buku pakai harus ditakwil katanya. Masa buku membantah aliran sesat tapi dia punya judul buku tentang kilat. Nah, itu dong saya tahu uslub bicara orang Arab. Dong saya tahu uslub berbicara ulama-ulama yang memang bagus pemahamannya. Maksudnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah di situ adalah kasawa'iqil mursalah. Hadzal kitab kasawa'iqil mursalah. Buku ini dalam membantah Jahmiyah seperti kilat yang menyambar-nyambar. Begitu. Jadi itu tidak usah ditakwil. Memang cara bicara mereka begitu. Kita juga seperti itu. Bahkan kita lebih parah lagi. Kalau misalnya orang tanya, kopi mana? Kita sering jawab, sapi pasar. Loh, di sana bilang kopi, di sini sapi. Bukan hanya sudah potong banyak toh. Di samping contoh yang saya sudah berikan di rekaman yang kedua, saya tanya di mana ekspedisi ini, orang bilang tanya pangkalan. Mau kita disuruh berbicara dengan pangkalan ini. Seperti itu. Bahkan kita juga seperti itu toh. Yang kedua, ini masalah siak kalam. Kemudian perhatikan juga kalau mau takwil, perhatikan dan harus dipenuhi kaidah ini. Kalau tidak, jangan takwil sembarang. Yang kedua adalah perhatikan dhammul kalam atau tarkibul kalam, susunan katanya. Karena di sana misalnya ada sifat mausuf, apa yang kau bicarakan harus sesuaikan dengan konteksnya. Sifat mengikuti yang disifati. Misalnya kalau kau bicara tentang, misalnya begini, tukang kau bicara sesama tukang bangunan ini, Nah, kalau beta bilang tukang, kalau orang yang kerja bangunan dong pikiran tukang bangunan. Tapi kalau orang yang suka gosip, dong pasti pikir tukang gosip apa. Nah, kalau kau bicara yang tukang bangunan, kau bilang misalnya lagi kerja kau bilang ambilkan banang dulu. Nah, orang semua karena konteksnya di situ adalah pertukangan bangunan, jadi dong pahami benang itu tasi. Dong pahami benang itu tasi atau tali ukur. Tapi kalau di penjahit kau bilang ambil banang, itu memang banang dipakai yang itu namanya tarkib. Sifat mausuf. Lafaz itu sesuaikan dengan apa yang dibicarakan. Lafaz benang itu pada tarkib kalam pembahasan yang satu maknanya lain, pada tarkib kalam yang lain pembahasannya maknanya juga lain, begitu maksudnya. Dan orang-orang mutakallimin Asy'ariyah itu salah di sini, salah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berbicara tentang sifatul khabariyah. Sifatul khabariyah itu maksudnya
sifat yang seandainya Allah tidak kabarkan katong sen tahu. Misalnya apa? Misalnya Allah bicara tentang wajah Allah, tangan Allah, tentang mata Allah. Toh, coba kamu cari-cari. Ayatnya ada itu. Ayat-ayat bicara tentang ada lafaz kata mata Allah, lafaz kata tangannya Allah, ada lafaz kata wajah Allah. Dalam hadis bahkan lafaz katanya kaki Allah. Dalam hadis juga bahkan tangan kanannya Allah, dua tangan Allah. Nah, itu namanya sifatul khabariyah. Sifatul khabariyah itu katong sen bisa pahami akan kalau Allah sen kabarkan. Nah, kalau Allah sen kabarkan dalam Al-Qur'an, katong sen tahu bahwa ternyata Allah, zatnya Allah ternyata ada itu yang seperti itu juga, ada seperti itu juga. Nah, begitu. Kalau misalkan sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu sifat yang kalaupun Allah tidak kabarkan dalam Quran, kita secara akal kita bisa tahu. Kita bisa tahu bahwa ini Allah ciptakan manusia ini, misalkan sifatul khalq, sifat pencipta. Dengan adanya penciptaan alam ini, sekalipun Allah tidak katakan bahwa Allah itu adalah Al-Khaliq, pencipta, akal sudah bisa akan dapat itu bahwa memang Allah itu pencipta, karena ini banyak ciptaan yang kita lihat. Tapi kalau untuk sifat khabariyah itu katong sen tahu, kecuali Allah sudah kabarkan baru katong tahu. Makanya sifat khabariyah itu subutuha kalau bahasa Indonesia itu sifat khabariyah itu ditetapkan dengan naus bisam'i, dengan kita mendengarkan Al-Quran kita bisa tahu bahwa oh ada sifat itu, ada tangan Allah, ada wajah Allah. Oleh karena itu yang ditetapkan dengan naus, dengan sam'i, pendengaran terhadap Al-Quran, jangan dibatalkan dengan akal. Akal tidak akan sampai untuk masalah itu. Karena akal itu dia hanya bisa pahami hal-hal yang dia saksikan. Nanti akan membahas secara terperinci lagi supaya terlalu panjang. Nah, orang-orang Asy'ariyah, Maturidiyah dan Mutakallimin pada umumnya dong itu menafikan, dong meniadakan itu sifatul khabariyah. Dong bilang Allah yang mungkin ada tangan, Allah yang mungkin ada wajah. Karena dong pahami itu ciri-ciri makhluk. Apa yang menjadi ciri makhluk tidak mungkin menjadi ciri Khalik, Tuhan. Tuhan itu tidak bercirikan dengan ciri makhluk. Dong pun dalil laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama seperti dengan sesuatu. Ini salah paham juga sebenarnya. Nah, terus kita kembalikan ke pembahasan yang tadi, yang masalah tarkib. Membahas sesuatu harus sesuai dengan konteksnya, apa yang kita bahas. Nah, para ulama itu ketika para ulama salaf yang dekat-dekat dengan zamannya Nabi itu ketika ada ayat-ayat yang berbicara tentang sifatul khabariyah seperti itu, dong pahami serta merta dengan pemahaman yang apa? Misalnya Allah berbicara tentang tangan Allah, bal yadahu mabsutatan. Allah bilang tangan Allah itu terbentang. Dong itu saya pikirkan bahwa tangan Allah itu sama dengan tangan manusia kayak begini sayang. Kenapa bisa begitu? Karena itu yang saat itu ayat itu berbicara tentang pencipta, tentang Allah. Sifat tabi'ul mausuf yang mensifat yang sifat pembahasannya harus mengikuti yang disifati. Kalau ayat berbicara tentang tangan Allah, maka boleh katong samakan dengan tangan makhluk. Boleh memang. Tanpa harus dibilang harus ditakwil, tanpa harus pakai takwil, katong sendiri paham karena itu memang tarkib kalamnya menghendaki seperti itu. Itu namanya makna lazim, makna yang memang harus begitu. Lazimnya harus seperti itu. Jadi saya bisa bilang, wah ayat ini harus ditakwil maknanya. Takwil maknanya, bukan takwil tapi itu makna lazim. Kalau katong bilang yadullah, tangan Allah, maka masa katong mau pikir
yadul bashar, tangannya makhluk, saya mungkin. Kalau ayat berbicara tentang manusia makhluk dan ada kata tangan pada pembahasan makhluk, ya katong pikir tangan makhluk. Tapi kalau sudah berbicara tentang sifat Allah, zat Allah, Allah katakan yadullah bal yadahu mabsutatan, tangan Allah terbentang, masa katong mau pikirkan, katong mau samakan tangan Allah dengan tangan makhluk? Nah, itu namanya tarkib, qadrul mushtarak. Lafaz, satu lafaz itu sesuaikan dengan pembahasannya. Lafaz tangan itu masih umum, tapi dia bisa berubah maknanya tergantung siapa yang dibahas. Itu namanya al-qadru al-mushtarak, keterlibatan satu lafaz dalam susunan kalimat yang berbeda-beda. Satu lafaz dalam susunan kata yang berbeda bisa bermakna lain, seperti itu. Nah, padahal kalau katong mulia, Imam Abu Hasan al-Asy'ari, terus Imam Baqillani, ini para pembesar-pembesar Asy'ariyah mutakalimin, itu dong itu sempungkiri itu makna sifatul khabariyah, dong sempungkiri itu tangannya Allah, dong pahami seperti itu, bahwa Allah memang mempunyai tangan, tetapi hakikatnya kita tidak tahu. Tapi Allah mempunyai tangan, tapi tidak bisa ditahu dengan akal dengan tangannya. Itu pendiriannya imam-imam Asy'ariyah yang awal, yang pentolan-pentolannya. Dong imam-imam Asy'ariyah itu membantah Mu'tazilah itu. Mu'tazilah kan dong mentakwil itu makna tangan. Mu'tazilah bilang yang ada itu tangan Allah itu jadi makhluk. Imam Abu Hasan Asy'ari bilang tidak, tangan ada, karena Allah yang kabarkan, subutu bil ayah, subutu bisima. Kalau Allah tidak kabarkan kita tidak tahu, jadi jangan dipungkiri dengan akal. Hakikatnya Allah yang tahu, tapi yang jelas ada karena Allah kabarkan. Bayangkan Imam Abu Hasan Asy'ari, Imam Baqillani, itu dong itu sempungkiri itu. Tapi berjalannya perkembangan zaman, imam-imam Asy'ariyah yang datang belakangan dong pungkiri, mulai dari Abu Qasim Al-Kushairi, Abu Ma'ali Al-Juwaini atau Imam Haramain, dong pungkiri. Dari sana dong mulai pungkiri itu makna sifat khabariyah. Susah, padahal kalau mau dibilang sama-sama dong pengguna akal, tapi satu tafsirkan lain, satu tafsirkan lain, satu tetapkan sifatul khabariyah, satu pungkiri. Susah itu kalau akal menjadikan tolak ukur, susah. Tolak ukur pendahulu kah, tolak ukur yang baru datang. 17 menit Kata lanjut sedikit lagi. Itu kesalahan para mutakalimin, khususnya Asy'ariyah dan Maturidiyah itu di situ. Dong selalu pahami maksud tarkib kalam. Sifat tabi'ul lil mausuf itu, sifat mengikuti apa yang disifatkan itu, dong selalu pahami di situ. Sehingga kalau muncul lafaz tangan dalam Quran, dong langsung pahami tangan begini. Padahal lafaz tangan itu umum, lafaz tangan itu umum. Wad'ul lafaz awal peletakan lafaz itu umum, tidak pernah dimaksudkan untuk maksud khusus, tapi nanti setelah ada kalimat di belakangnya baru dia bermakna khusus. Kemudian syarat yang kedua adalah dia harus dari makna munsharif ilaihi, makna yang datang itu tidak boleh dia dari zonni, tidak boleh dari prasangka. Nah, Asy'ariyah lain, dong bilang saya ada tangan Allah, tapi itu maksudnya adalah kudrah. Dari mana dalilnya? Dari akal, dari ilmu daruri. Karena dong pikir tangan itu makhluk. Manusia ada tangan, masa Allah ada tangan? Berarti Allah sama dengan manusia. Wah, pikiran-pikiran akal begini dong sempahami qadrul mushtarak, dan sempahami sifat tabil mausuf, tapi dong ikut akal-akalan saja, susah. Dong sama dengan Ibnu Sina. Nah, ini semua 20 menit katong potong dulu ya. Nanti katong sambung di Ibnu Sina tadi, karena supaya panjang toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.